Untuk ceramah yang selanjutnya yaitu akan dibawakan atau disampaikan oleh Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Jafar As-Sagaf. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng semuanya jawab salam, insyaallah tambah berkah. Yang punya hajat dikabul hajatnya. Yang punya niat-niatnya disampaikan oleh Allah. Yang lagi pusing-pusingnya disembuhkan. Yang lagi punya niat apa dunia akhirat digabulkan oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat tinggal kepada guru kita Kiai Ainul Yakin Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram wal Mukarram, guru kita, orang tua kita Al-Habib Abdul Qadir As-Sagaf Al-Habsyi, mata'anallah bituli hayatih. Orang tua kita Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau panjang umur, kurang kencang aminnya, panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya, digabulkan hajatnya. Amin ya rabbal. Para asatidzah, para ustadz, para kiai yang Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada beliau-beliau semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu? Ada belah sini atau orang ini? Aduh, orang. Ada ibu-ibu? Oh, ada. Kita doain ibu-ibu semuanya panjang umur. Yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Kita doa dulu bareng-bareng dengan selawat ya. Mudah-mudahan niat hajat kita digabul. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ighfir lana wa nabana. Ayo bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ighfir lana Saya meneruskan apa yang tadi diterangkan oleh guru kita Kiai Ainul Yakin Abdullah Syafi'i. Di bulan Rajab ini ada satu kejadian yang maha dahsyat, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu makhluk pun yang diizinkan oleh Allah untuk melihat zat Allah sebelum meninggal, atau nanti ketika di sorga, ketika Allah redha kepada ahli sorga. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, kita baca kitab Salaf, itu ada namanya Babul Jannah, bab tentang sorga. Nah, di sorga itu nikmat yang paling besar adalah ketika hamba-hamba Allah yang mana diridhai oleh Allah, yaitu ahlu sorga,
diizinkan untuk melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi setelah nanti di dalam sorga. Jadi nikmat yang paling besar di sorga adalah ketika Allah mengizinkan zatnya untuk dilihat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin dong. Amin ya Rabbal. Semoga kita termasuk orang tersebut. Amin. Akan tetapi berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat Al-Qur'annya jelas, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, untuk memberitahu daripada keagungan ayat-ayatku kepada siapa? Kepada seluruh alam semesta, bahwa Nabi ini adalah Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia yang Allah Ta'ala angkat derajatnya dengan Isra dan Mi'raj. Tidak ada satupun makhluk yang bisa sama seperti Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Jadi Nabi ketemu Allah Ta'ala langsung. Tadi Kiai Ainul Yakin bilang kan, langsung dengan jasad dan ruhnya, ditambah pakai terompah sendal. Waktu itu ditemani sama malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril nemenin dari bawah, dari Masjid Haram sampai Masjid Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Pas mau masuk ketemu Allah, malaikat Jibril alaihi salam tidak bisa. Kata malaikat Jibril, aku sampai sini, kamu lanjut ya Rasulullah. Jangan begitu, kamu tinggalin aku ini temanmu. Tidak pantas teman meninggalkan teman pada waktu seperti ini. Bukan aku ingin meninggalkanmu wahai Nabi, wahai kekasihku, tetapi aku tidak diizinkan untuk melangkahkan kakiku selanjutnya. Jika aku langkahkan, maka aku akan terbakar. Sallu ala Nabi. Maka Nabi melanjutkan langkahannya dengan terompahnya, bertemu dengan Allah. Maka Nabi berkata, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun. Barang-barang, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun. Ini salam Nabi buat Allah. Salam Nabi buat Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Salam sejahtera, salam penghargaan, salam penghormatan untuk Allah Subhanahu. Lihat Nabi luar biasa, bertemu dengan Allah, salam dibalas gak salamnya sama Allah? Dibalas apa tidak? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Salam kepadamu wahai kekasihku. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Nikmat apa kagak? Nikmat luar biasa. Tadi saya bilang nikmat yang paling nikmat nanti di sorga, ketemu dengan Allah langsung. Nabi sudah merasakan itu. Dan ketika Nabi rasakan itu nikmat, Nabi tidak sendiri. Kata Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi. Ini kenikmatan buat kami dan buat hamba-hambamu yang bukan buat umatku, tetapi buat hamba-hambamu. Hambamu banyak. Ada umat Nabi Adam, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Musa. Semua mendapatkan kenikmatan dari Allah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitulah pimpinan, tidak lupa kepada rakyatnya, betul? Maka kepada mereka-mereka nanti yang jadi pimpinan, jangan lupa kepada rakyatnya. Paham? Kemudian semua berkata asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Saksi itu semuanya para malaikat. Di situ tadi kita dengarkan dari Kiai Ainul Yakin Abdullah Syafi'i mendapatkan salat yang 50 waktu. Ketika turun ketemu Nabi Musa kenapa minta balik sampai 45 kali balik, sampai 9 kali balik. Jadi 45 dikurang
supaya Nabi Musa ini merasa lezat. Karena Nabi Musa dulu pernah minta sama Allah, ya Allah pengen ketemu, tapi nggak bisa. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad yang langsung ketemu dengan Allah, di situ Nabi Musa merasa lezat. Ketika waktu itu mau ketemu sama Allah, lihat ya Allah nggak bisa, lihat aja gunung, gunung dilihat hancur mati. Nabi Musa lihat gunung mati. Nah sekarang Nabi Musa lihat Nabi Muhammad yang baru mendapatkan pancaran cahaya dari Allah, lezat. Maka ketika itu kelezat seperti itu, maka Nabi disuruh balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Berapa? 40. Balik lagi. Di situ merasakan kelezatan. 9 kali bolak-balik merasakan kelezatan. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Dapatlah 5 waktu sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa kagak? Alhamdulillah. Walaupun 5 waktu tapi dapatnya dapat pahalanya 50 waktu. Saya nggak panjang lebar. Tapi intinya setelah itu pulang ke negeri Mekah, ketemu tadi namanya Abu Jahal. Abu Jahal bilang, ada kabar berita apa? Wahai ponakanku, ponakannya, ada kabar berita baru. Saya baru ke Sidratul Muntaha, ke Masjid Aqsa, udah cerita Rasulullah dengan polosnya, karena memang harus diceritakan, harus ditabligh. Kata Abu Jahal, betul, betul. Kamu tidak akan ralat ini perkataan? Tidak. Saya akan kumpulkan semua orang. Kamu akan bicara seperti ini? Iya. Kumpulkan. Dikumpulkan sama Abu Jahal. Kenapa dikumpulkan? Abu Jahal tahu kalau orang dengar yang kayak begini pasti dibilang gila. Betul apa kagak? Karena waktu itu orang ke Masjid Aqsa, tadi kata Ustaz Aidil Yakin, pakai ontak sebulan, pakai kuda yang paling cepet aja sebenarnya 6 bulan ramahan. Bagaimana dengan semalam? Nggak mungkin. Nah berarti ini orang stres. Menurut Abu Jahal ini orang stres, makanya mau dipermalukan. Jangan diralat lagi ya Muhammad. Iya, saya tidak akan ralat. Dikumpulin semuanya orang, dibilang, Muhammad ngomong, bicara Rasulullah. Sekarang begini. Tadi saya begitu, saya berangkat dari Makkah ke masjid ini, ke Masjid Aqsa, kemudian ketemu dengan Allah. Begini. Semuanya jadi perbincangan, jadi gosip. Wah, benar tuh. Sekarang Muhammad jadi gila. Wah, jadi majnun. Wah, ngomongnya nggak jelas. Wah, nggak masuk di akal dan lain sebagainya. Terus jadi perbincangan orang. Sampai terdengar telinga daripada sahabatnya tercinta Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kala itu belum dapat gelar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar mendengar apa yang diperbincangkan oleh masyarakat, bahwa Muhammad mengaku-ngaku berangkat ke kota Palestina, mengaku-ngaku berangkat ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Ya Abu Bakar, ada apa? Kamu tidak tahu temanmu? Tahu, kenapa? Dia sekarang sudah gila. Masa dia bilang dia berangkat kemana? Ke Masjid Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Kamu percaya? Yang saya percaya itu dari Nabi Muhammad. Tapi ini betul apa tidak? Kalau ini betul dari Nabi Muhammad, jangankan sampai di situ, 70 kali lipat jauhnya dari itu, saya akan percaya. Sallu ala Nabi. Maka Rasulullah SAW disamper oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke rumahnya. Rasulullah yang mendengar banyak daripada apa yang digosipkan, semua orang tidak percaya, datang daripada sahabat yang mengetuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa itu? Kata Rasulullah, ana Abu Bakar. Kenapa engkau datang wahai Abu Bakar? Ana pengen nanyain, itu betul apa yang dikatakan oleh mereka di luar sana ya Rasulullah? Apakah kamu termasuk daripada mereka yang tidak mempercayaiku? Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ya Rasulullah. Bahkan aku ingin mendengar langsung darimu. Bahkan kalau engkau bilang lebih jauh dari itu, lebih jauh 100 kali lipat dari itu, saya akan percaya ya Rasulullah.
Di situ mendapatkan gelar Siddiq, dipeluk oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq saling menangis, dua itu sahabat, karena dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sallu ala Nabi. Makanya kalau ada orang nyaci maki sahabat Abu Bakar, wah nggak punya otak dia. Betul betul. Jangan diikutin, jangan diikutin. Sebab ada sekarang aliran-aliran itu tidak suka dengan Sayyidina Abu Bakar, dicaci, dimaki, diludahi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jauhkan itu, paham? Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hebatnya Isra Mi'raj ini. Hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua. Yang pertama mau kasih tahu kepada seluruh alam semesta, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Sayyidina Muhammad. Yang kedua apa? Yang kedua, yang ikut dengan Nabi nggak pakai lihat siapa. Kalau dia ikut Nabi, jadi yang namanya mulia. Betul betul. Sendal, terompahnya Nabi ikut sama Nabi. Mulia apa tidak? Makanya kita dalam Isra Mi'raj ini dua hikmahnya. Yang pertama, jangan tinggalin sholat 5 waktu. Yang kedua, alhamdulillah kita bangga jadi umat Nabi Muhammad. Yang kedua lagi, bahwa kita mau sukses dunia akhirat, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Segala macam kehidupan kita harus sambung dengan Nabi, harus bersandar kepada Nabi. Madinah Munawwarah tadinya namanya Yasrib. Yasrib itu nama penyakit. Orang yang masuk Yasrib penyakit. Masuk Nabi Muhammad, ganti nama menjadi Thaibah. Apa itu Thaibah? Kesembuhan. Yang sakit-sakit jadi sembuh. Bahkan debu-debunya menjadi obat. Untuk apa? Untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Udah pernah ke Mekah belum? Udah pernah ke Madinah belum? Saya doa mudah-mudahan semuanya bisa umrah, bisa haji, bisa ziarah makam Nabi. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya, bangga nggak jadi umat Nabi? Bangga nggak jadi umat Nabi? Kalau kita semua bangga, maka bikin bangga Nabi. Bisa nggak bikin bangga Nabi? Kalau gini ngaji begini, Nabi bangga apa tidak? Tapi kalau nongkrong-nongkrong di jalan, Nabi bangga apa tidak? Kalau istri taat sama suami, Nabi bangga apa tidak? Kalau istri kurang ajar sama suami, Nabi bangga apa tidak? Suami kalau nggak benar sama istrinya, Nabi bangga apa tidak? Tapi kalau suami sayang sama istrinya, bangga apa tidak? Nah, kita bisa tahu mana yang banggain Nabi, mana yang tidak bikin bangga. Nah, paham? Ngerti? Kita semua punya pikiran, punya akal, punya iman, betul? Maka jadikanlah hari-hari kita, perilaku kita untuk selalu membuat bangga Rasulullah SAW, sehingga Allah menjadi redha, sehingga kita menjadi manusia yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Nabi, sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana